Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arif Setiawan, Magister Management. Melanjutkan pembelajaran kita di Telegram tentang TOEFL ITP Above 500. Untuk pokok bahasan kali ini, matrikulasi bagi teman-teman yang masih pada level dasar atau beginner. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa TOEFL ITP Above 500 ini kita gawangi di dalam grup Telegram. Kenapa? Karena jumlah membernya bisa banyak dan ada fitur-fitur yang tidak tersedia di platform yang lain. Misalnya untuk kuis, untuk member supaya tidak bisa mengisi pesan dan sebagainya. Dengan tema Route to ITP TOEFL Above 500, marilah kita mulai acara seminar hari ini. Perkenalkan, saya Arif Setiawan, Magister Management, pegawai negeri sipil, penulis, Duta Reformasi Birokrasi Kemenkeu tahun 2017 dan 2018, trainer inklusi kesadaran pajak Direktorat Jenderal Pajak, pengajar di Universitas Terbuka dan Balai Diklat Keuangan. Buku-buku yang telah saya tulis diantaranya buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Contoh yang non-fiksi adalah e-faktur. Untuk e-book juga ada berkaitan dengan perpajakan maupun motivasi-motivasi. Baik, yang perlu kita garis bawahi supaya kita selalu bergembira, supaya kita dapat menikmati pembelajaran ini adalah nilai yang saya tawarkan, yaitu the value of all courses is equivalent to 3 million rupiah. Sedangkan perlu saya garis bawahi juga bahwa materi di sesi ini adalah learning of basic English. Jadi jangan salah ya, untuk materi ini tentang basic English, tapi untuk route to ITP TOEFL 500-nya itu ada di grup Telegram yang setiap hari saya update skill maupun soal-soalnya. Alhamdulillah member kita di minggu pagi sudah 858, di mana untuk minggu sore sudah 1000 lebih. Semoga betah dengan mengangkat tema dari kita untuk kita, maka konsep belajar bersama benar-benar terasa. Banyak masukan positif yang alhamdulillah berhasil saya eksekusi sesuai jangkauan tangan saya. Jangan keluar grup sebelum mendapat TOEFL ITP 500. Oke? Oke atau oke sekali. Baik, dengan mengambil tema dari kita untuk kita, we are studying together. Jadi saya memang niat untuk mau mengambil tes TOEFL lagi, sambil catatan-catatan saya kumpulkan, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua ilmu yang saya mampu, sehingga harapannya teman-teman bisa mendapat nilai lebih dari saya. Karena sudah ada dasar ditambah seluruh nilai saya. Jadi gelasnya yang tadi setengah ditambah dari saya menjadi penuh. Semoga nilainya menjadi lebih baik. I hope all of you will succeed. I'm waiting for the good news. Semoga teman-teman diterima di tempat yang diinginkan, baik dari segi pekerjaan maupun kuliah, maupun bidang-bidang yang lain, misalnya usaha juga sangat membutuhkan bahasa Inggris untuk saat ini. Are you ready to share too if you are successful? Harapan saya semoga setelah sukses, ilmu pengetahuan yang dimiliki juga disebarluaskan kepada teman-teman yang lain.
untuk mengingatkan tentang kenapa saya berbagi di pelajaran TOEFL ini adalah orang tua dulu perantauan di Kalimantan Barat. Jadi saat kecil saya sangat menginginkan untuk mempunyai mobil. Jadi ceritanya saya menonton TV bersama-sama di balai desa. Kok di kota itu sangat indah, mobil berseliweran, dan harapan saya cuman ya Allah, semoga besok bisa punya mobil. Karena itu dengan sekarang sudah bisa mempunyai itu, kita harus menghentikan keinginan untuk selalu mendapatkan lebih dalam harta, karena nafsu untuk harta, godaan untuk harta, jika kita turuti tidak ada habisnya. Ingatlah zaman kita kecil dulu, zaman kita susah dulu, keinginan apa yang kita inginkan. Jangan menuruti hawa nafsu terus. Baik, untuk Kak Nur Privat TOEFL ini saya beri nama itu di WA-nya. Mohon maaf sekali karena gangguan teknis tidak dapat menyajikan secara online live streaming di Facebook. Namun demikian saya lihat banyak kekurangannya di online streaming Facebook karena misalnya kita tidak bisa menampilkan dua hal sekaligus, yaitu orangnya dan materinya, cuman materinya saja misalnya seperti itu. Maka menurut saya lebih baik menggunakan offline saja. Yang penting ada online-nya, yaitu feedback di Google Form. Nanti akan ada nilainya berapa sehingga kita dapat mengukur kemampuan saudara-saudara sekalian. Ini untuk nilai TOEFL kita yang di bagian sini. Untuk nilai 500 ini yang tulisannya 50. Misalnya untuk soal listening itu kita harus benar minimal 30. Kemudian untuk soal structure kita harus benar minimal 24. Dan untuk soal reading kita harus benar minimal 27. Untuk perbandingannya antara TOEFL ITP dengan TOEFL lain, kalau TOEFL ITP itu istilahnya PBT, Paper Based Test, dibandingkan dengan CBT maupun IELTS. Baik, dalam TOEFL ITP ada 3 poin penting atau 3 materi pokok yang akan dibahas, yaitu listening, structure and written expression, dan reading comprehension. Untuk listening comprehension ada 3, yaitu part A, short conversation, part B, longer conversation, dan part C, talks, pembicaraan. Untuk structure and written expression ada 2 tersebut, yaitu structure sendiri and written expression. Written expression nanti adalah mencari soal mana dari kalimat itu kata yang salah. Kemudian reading comprehension biasa mencari pokok bahasan, ide pokok cerita, kemudian sinonim dari kata-kata yang ada di situ, kemudian tema sebelumnya maupun tema sesudahnya. Rata-rata seperti itu. Baik, sekarang tips dan triks untuk mendapatkan TOEFL ITP 500. Yang pertama, kita cari celahnya. Celahnya mulai arti jawaban yang paling benar dari jawaban yang benar, atau jawaban yang masih dapat ditolerir dari jawaban yang salah, meskipun ini pendapat pribadi. Karena secara arti, secara grammar, secara structure, kadang seolah-olah salah. Tapi dari keempat yang salah itu, yang masih dapat ditolerir yang mana? Memang agak sulit. Kenapa saya memberi gambar busur dan garisan ini? Karena zaman saya kuliah dulu saat mau masuk UGM, kebetulan dulu diterima, tapi saya pilih yang setanya, itu soal sangat presisi. Misalnya ada segitiga seperti ini, maka kita misalnya ditanya sudutnya, kita pakai saja busur itu. Kemudian kalau ditanya sisi miringnya berapa dengan hitungan yang rumit-rumit, kita pakai garisan saja. Kemudian perbandingannya berapa. Misalnya di soal 150 meter, ternyata di situ
hanya 1,5 cm, maka perbandingannya adalah 1/100 seperti itu. Kemudian gambar buanglah sampah pada tempatnya, yaitu 2 kali berpikir, semacam cross check. Juga senjata terakhir. Sebetulnya kalau bagi saya sendiri, untuk membuang jawaban yang salah itu justru trik pertama saya, karena sejak dulu les pertama itu seperti itu. Jadi kita buang dulu, eliminir jawaban yang paling salah. Setelah itu baru kita pikirkan jawaban yang paling tepat, seperti itu. Baiti Janati, konsepnya apa? Jadi untuk tes TOEFL ITB kita perlu memilih tempat yang cukup nyaman. Ada beberapa tempat yang jika kita mengikuti tes TOEFL itu kurang nyaman. Yang pertama misalnya cuman berbentuk bangku, kemudian ada 200 orang bersama-sama, tentu kita akan sangat kesulitan. Yang kedua adalah saat pembulatan jawaban kita. Ada yang sangat strict, itu tidak boleh dibetulkan lagi. Maka kita harus mencari yang memberikan kesempatan untuk membulatkan. Mungkin konsep kita sebaiknya malah kalau yang baik itu kita kurang membulatkan, beliau membulatkan, toh hanya membetulkan saja, bukan niat untuk menjawab atau memberi jawaban yang sebenarnya. Seperti itu. Karena kan ini sebetulnya zaman komputer, seharusnya tinggal klik atau seperti apa. Seperti itu. Itu ada, nanti tidak bisa saya jelaskan di sini karena itu kurang etis. Nanti boleh bertanya kepada saya di chat pribadi, PM aja mana tempat yang nyaman untuk tes TOEFL. Baik, untuk part E, short conversation, yang terpenting fokus pendengaran pada orang kedua. Nanti yang menjadi pokok pertanyaan adalah di yang nomor 2. Jangan panik dan tidak perlu memahami semua kata. Ini tetap tips and trick, tapi saya tetap menyarankan belajar arti, karena terus terang ini tips dan trik saya sehingga saya bisa memperoleh nilai TOEFL yang tinggi. Bila ada yang tidak dipahami, pilihan jawaban yang paling berbeda. Maksudnya begini, misalnya Anda mendengar suatu percakapan fire, kemudian di jawaban ada fired, kemudian ada first. Nah, itu jangan dipilih biasanya. Kalau sudah mentok sekali, cari jawaban yang paling beda. Kemudian cari bentuk agreement, abstensi, suggestion. Maksudnya begini, misalnya rarely, barely, jarang, kemudian kata-kata pengharapan, conditional sentence, itu seperti itu. Untuk long conversation yang terpenting adalah tema, dan saat Anda mendengarkan jangan terlalu fokus juga ke percakapannya, tapi lihat di soal, kira-kira jawaban ini tuh tentang tema, tentang orang, atau tentang apa. Seperti itu. Jadi ditebak dulu kira-kira jawabannya apa. Dan perlu dicermati bahwa pertanyaan itu urut sepanjang yang saya tahu. Urut itu kalau yang nomor 1 itu ya biasanya di paragraf pertama atau di conversation atas dan seterusnya. Termasuk di talks secara umum sama dengan conversation tadi. Untuk structure tetap subjek dan verb yang paling utama itu harus ada, preposisi, apositif, present participle. Untuk kita baru sampai bahasan present participle karena memang baru ya, kemudian past participle, kata penghubung, dan lain-lain. Untuk bagian reading tentang gagasan utama dan state detail question. Biasanya ini misalnya it refer to, nah, seperti itu. Jadi harus menjawab pertanyaan sebelumnya, tapi tidak akan semudah itu dari paragraf itu. Biasanya seolah-olah jawabannya ini tapi tidak yang itu. Jadi mau tidak mau harus memahami
yang dimaksud seperti itu. Tetap yang pertama adalah latihan. Practice make perfect. Baik, tentang kesabaran. Mengalah, ada masanya kita mesti mengalah walaupun kita benar. Karena tema kali ini tentang matrikulasi bagi yang belum bisa advance. Jadi untuk pemula atau beginner. Mohon maaf untuk yang sudah advance untuk mengalah dulu. Kita beri kesempatan untuk yang pemula. Namun demikian, nanti akan saya beri 5 trik untuk advance, 5 soal saja mengingat waktu. Untuk soal-soal selanjutnya tentu ada di grup Telegram. Baik, ini tema yang kita bahas hari ini adalah learning basic English. Ada 2 hal penting yang ingin saya bahas di basic English, yaitu vocabulary dan grammar. Untuk vocabulary tentu harus mengetahui vocabulary, mengingat-ingat vocabulary, harus memiliki vocab yang banyak. Seperti itu. Untuk grammar ada pronoun, to be, dan tenses. Untuk pronoun sendiri ada 8 pronouns. Untuk kata bantu atau to be ada 3 jenis, yaitu is, am, are, do, does, did, and have, has, had. Vocabulary, mau tidak mau kita harus belajar vocab, harus mengingat vocab. Usahakan 1 per hari dengan kosakata baru. Usahakan juga beli buku yang kamus bahasa Inggris yang terjemahannya juga bahasa Inggris. Jadi kita akan kaya Inggris plus Inggris, jadi lebih lengkap. Contoh-contoh vocabulary ini nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk grammar ada pronoun tadi, personal pronoun, them, use, me, you, him, her, it, demonstrated pronoun, dan seterusnya. Ini nanti dibaca saja karena secara umum gampang. Nanti kita ke contoh soal dan penggunaan saja karena mengingat waktu juga. Is, am, are biasanya digunakan untuk simple present. Do, does digunakan untuk simple present. Kemudian did digunakan untuk negatif dan interrogatif simple past atau yang bersifat lampau. Have, has, had digunakan untuk kata kerja yang bersifat perfect atau present perfect. Contohnya, she has come to my house. Setelah has tidak boleh verb pertama. Ini mirip verb pertama tapi sebetulnya verb ketiga. Ini verb 3. Selanjutnya tenses, ada 16 tenses. Nanti yang akan saya bahas tidak banyak, hanya yang sering muncul, dan sekali lagi mengingat waktu maka nanti saya bahas beberapa saja. Sebetulnya kalau bagi saya sendiri yang penting dipahami, dilatih, tidak perlu dihafalkan semua. Beberapa yang sering digunakan untuk kita bahas, simple present. Secara umum subjek dan verb 1 untuk simple adalah kata yang kondisi sekarang. Contohnya, you study English every day. You don't study English every day. Do you study English every day? Ini untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Present continuous tense, kejadian sekarang yang sedang berlangsung. Ini yang kemarin jika ikut di TOEFL Telegram maka masuk ke present participle untuk SMR, kemudian verb ing. Nanti yang menyulitkan present participle itu apakah benar-benar present participle atau adjektif atau kata sifat. Jadi verb ing bisa adjektif, bisa kata sifat, dan ada satu lagi
bisa kata benda. Misalnya, swimming is my favorite sport. Nah, maka swimming itu menjadi kata benda atau menjadi subjek. Nanti tergantung penggunaannya. Present perfect tense yang perlu dipahami juga adalah kata-kata penunjuk waktunya already sampai recently. We have visited him recently. Ini present perfect tense. Nanti harus diingat-ingat. Kalau ini tetap harus diingat-ingat untuk jenis-jenis kata keterangan yang dipakai keterangan waktunya. Simple past tense, past untuk yang masa lalu, secara konsep subjek plus verb 2. Contoh, you visited my mother yesterday. Kata waktunya adalah yesterday. Untuk TOEFL ITP kadang waktu tidak diberikan. Nanti kata kuncinya misalnya subjeknya 2 atau verbnya 2 itu yang menunjukkan salahnya. Sekarang masuk ke contoh soal. Sentence, you study English every day. You don't study English every day. Do you study English every day? Dari kata itu ketiga-tiganya benar untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Mary usually swimming. Nah, kata-kata usually ini lebih condong ke goes. Kalau go tidak cocok karena Mary ini adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya harus memakai S atau ES. The sun in the east rises, karena the sun adalah orang ketiga tunggal juga. I, nah ini karena bukan orang ketiga tunggal, dia tidak perlu S. Ini sebagai subjek, dicari aja verbnya yaitu read. Ini present participle. We are studying English now. We aren't studying English now. Are we studying English at now? Jadi ini ketika kalimatnya benar. Bla 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 doing your homework. Nah, ini seperti tadi. Untuk kalimat tanya maka dibalik. Kalau kalimat positif biasa, you are doing your homework. Untuk kalimat tanya nanti menjadi berubah. Nanti kalau di TOEFL itu inverted. Kalimat tanya, kalimat negatif, kalimat conditional yang if-nya dihilangkan nanti akan berubah tempat antara be atau verb-nya dengan subjeknya. Itu sangat menjebak sekali kalau tidak hafal. We visited him recently. Visited yang paling cocok adalah have. Ini katanya we, nah yang cocok adalah have. Kalau memakai run, maka ada double verb. Walk juga double verb. You, my mother yesterday. You visited. Kalau ini jelas yesterday sangat membantu sekali ada adverb-nya atau keterangannya. Kalau you and I, my mother ini malah 3 subjeknya. You and me, my mother juga 3. Untuk visit salah karena seharusnya past tense memakai verb 2. The children bla 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 to the party last night. Maka yang tepat adalah when. Kalau go, get, dan give ini verb 1. Jadi tidak cocok untuk past tense. I bla 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 TV last night. Nah, ini last night lagi, yang benar adalah watch. Untuk watch, kalau watch, look, dan by-nya ini verb 1. Baik, untuk tambahan supaya kita juga fokus di TOEFL ITB International Above 500, kita jabarkan sedikit tentang structure and written expression, sekitar 5 soal nanti. Tidak usah banyak-banyak mengingat waktunya. Contoh soal, the North Pole bla 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 a latitude of 90 degrees north.
Yang langkah pertama tetap cari subjek dan verb-nya. Langkah kedua cek apakah one clause atau multiple clause. Di sini subjeknya adalah the North Pole. The latitude of 90 degrees north ini hanya objek, maka kita yang tidak ada adalah verb. It has, the North Pole, it has, ini double subject. It double subject, which is having, ada konektor, tapi ada verb cuma satu, seharusnya ada dua. Namun demikian sebetulnya nanti ada reduce clause untuk konektor ini. Namun demikian yang paling tepat adalah has, karena ini hanya kalimat one clause, hanya butuh subjek dan verb saja. Baik, untuk has ini bisa berarti mempunyai atau juga berarti telah. Kalau di present participle tadi artinya telah. Kalau di sini has yang berarti mempunyai. Mempunyai ini juga sebagai verb. Kalau yang has tadi sebagai to be. Baik, the city of Beverly Hills is surrounded on bla 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 the city of Los Angeles. The city of Beverly Hills subject is surrounded, ini verb. Sehingga tidak perlu subjek dan verb lagi. It's coret karena double subject. Are ini adalah verb, sudah ada verbnya, hilangkan. It is the site, ini kalimat majemuk atau multi clause, seharusnya ada konektornya. Yang terbetul adalah all sides by. Oke, yang ketiga, bla 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 Greyhound can achieve speed up to 36 miles per hour. Pertama, the Greyhound ini salah karena setelah subjek tidak boleh koma jika langsung berhadapan dengan verb. Ini salah ya. The fastest Greyhound sama, ini jika digabungkan cuman menjadi subjek, tidak boleh ada koma sebelum can. The fastest dog Greyhound ini sama, jadi cuman menjadi subjek saja. The fastest dog, the Greyhound can. Nah, ini yang paling betul. Kalau ingat apositif kemarin, maka subjeknya justru the fastest dog, bukan the Greyhound. Belum tentu nama itu menjadi subjek. Di sini the Greyhound-nya menjadi apositif. Seperti itu ya. Nomor 4. Marmots spend their time working among meadow plants and flower or bla 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 on rocky cliff. Ini jika kita sudah terbiasa sebetulnya sangat gampang karena kita tinggal mencari kesetaraan. Working ini setara dengan apa? Langsung dijawab sunning. Seperti itu. Nanti harus banyak-banyak berlatih. Kebetulan ini dapat soal yang kita menebak sekali langsung ketemu. 10% pertama soal structure itu cenderung mudah. Baik, ini yang agak kompleks. The greenhouse effect occurs bla 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 it radiated from the sun. The greenhouse effect ini subjek, kemudian occurs verb, sehingga kita cuman membutuhkan keterangan atau objek, kecuali nanti ada konektor. Jawaban A, when does the Earth's atmosphere trap? Nah, ini terbalik. Soalnya tidak ada tanda tanyanya, bukan kata tanya, sehingga tetap harusnya when the Earth's atmosphere does trap, misalnya seperti itu. Tapi ini pun salah karena ada does dan ada trap. Does the Earth's atmosphere trap? Sama, ini ada B, ada verb, sedangkan tidak ada konektor, letaknya juga terbalik. Kalau bukan kata tanya, does ini setelah kata subjek atau kata benda.
when the air's atmosphere trap. Nah, ini karena ada kalimat multiple clause, ada konektornya when. When ini bukan kata tanya, makanya setelah subjek langsung verb. Kalau kata tanya maka harus ada do atau does-nya. When does the earth atmosphere trap, seperti itu. Ini the earth atmosphere trap ini double verb karena udah ada verb occurs. Seperti itu. Baik, demikian sedikit pembahasan tentang basic English dan sedikit saya berikan teori tentang ITB International TOEFL. Semoga sahabat sekalian semakin tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Jangan lupa untuk masuk di grup Telegram kami. Jadi begini, untuk kursus-kursus bahasa Inggris sebetulnya tipenya juga sama dengan yang saya berikan. Teori diberi dulu, setelah itu para sebut aja siswanya disuruh membaca, disuruh mengerjakan soal dan sebagainya. Makanya sebetulnya polanya sama dengan saya. Insya Allah semakin lama teori dan contoh-contoh soal akan saya perbaiki, juga expert-expert yang akan kami undang juga semakin banyak. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.